Mulai mari kita awali berdoa. Silakan siapkan berdoa. Ketua, mana ketua? Said tur. Ayo anak dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, teman-teman semua sehat? Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak hadir? Nama Afifah tuh? Afifah. Dari izin lah. Berarti hadir semua dari Afifah ya. Sebelum kita masuk materi hari ini, kita ulang dulu. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang hadis. Jadi hadis ini yang pertama tentang tajwid, lanjut tentang Al-Quran, baru hadis. Sekarang kita masuk dalam bab 4. Kemarin bab 3 tentang hadis tentang apa? Muamalah ya, tentang jujur dalam bermuamalah. Sedikit lebih kita ulangi lagi. Muamalah itu apa? Muamalah itu horizontal, antar sesama. Tapi kalau ibadah vertikal, ke atas. Apa? Ibadah kepada Allah. Kalau muamalah antar sesama. Bisa jadi awak dengan manusia sama manusia, dengan manusia dengan hewan, dengan tumbuhan, itu juga muamalah. Namun kita masuk judul kemarin, muamalah itu khususnya dalam jual beli. Hadis tentang jual beli. Itu sedikit apa kita ulang materi minggu lalu. Sekarang kita masuk kepada bab 4. Silakan buka mengenai tentang bacaan gharib. Secara bahasa, gharib itu apa artinya? Gharib apa artinya gharib? Tersembunyi atau samar. Jadi dalam Al-Quran ini ada bacaan itu yang bertolak belakang dari yang semestinya. Contohnya apa? Bacanya awal mulanya seperti ini, tapi tidak dibaca seperti itu. Maksudnya seperti biasanya itu kan contoh majroha, tapi dibaca majroha. Itu bacaan yang pada umumnya tidak dibaca seperti biasanya. Itu artinya gharib, lazim atau ya samar atau tersembunyi. Kita buka pada apa? Halaman 72. Ada hadis riwayat Imam Bukhari, dikatakan sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan atas 7 huruf, maka bacalah Al-Quran itu yang mudah darinya. 7 itu apa maksudnya? Apa maksudnya? Jadi orang Arab itu kan ada banyak kabilah-kabilah, sehingga nanti muncullah namanya dialek bahasa. Antara kabilah yang satu dengan kabilah yang dua itu berbeda. Sama awak sama orang Minang, orang Batak itu beda dialeknya. Beda. Contoh kemana kamu? Itu orang Batak ada. Tapi itu orang Minang, kemana kamu nih? Itu namanya dialek bahasa. Yang kita maksud itu sama, tapi dialek itu berbeda. Jadi ada kalau di Arab seperti itulah. Jadi maksud di sini bukan Al-Quran yang 7 huruf, tapi cara pembacaannya yang ada 7 versi. Karena ada kabilah-kabilah yang berbeda di bahasanya. Tujuan sama, yang dibaca itu sama, tetapi cara penyampaian itu yang berbeda. Itu maksudnya. Maka pilihlah di antara salah satu dari yang 7. Maka muncullah namanya qiraat ada Imam Hamzah, Ibnu Katsir, apa lagi? Ibnu Amir, Abu Amr, Asim, siapa lagi? Hamzah, Amr, Ibnu Katsir, Imam Nafi'. Itu namanya qiraat sab'ah. Yang paling umum kita gunakan, yang kebanyakan digunakan, yang paling umum itu qiraat apa?
dari Imam Hafiz. Riwayat Imam Hafiz dari Asim. Nah, jadi Asim. Maka kita kaitkan dengan gharib. Kenapa ini kita kaitkan dengan qiraat? Nanti yang kita gunakan ini apa dari Imam Hafiz dari Imam Asim. Riwayat Hafiz dari Imam Asim. Kalau baca gharib dari yang lima macam tadi, lima macam tersebut, nanti pada riwayat ini cuma ada satu contoh. Sedangkan yang lain seperti Imam Nafi' itu banyak tuh. Contoh imalah saja. Kalau dalam Asim itu cuma satu. Majruha dibaca majid. Tapi ada lagi yang membaca imalah pada wadduha. Wadduhi wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Apakah lucu? Bagi awak lucu, tapi coba awak pergi ke dalam Afrika. Kalau awak baca dengan versi Imam Hafiz, awak digalak dulu. Karena itu namanya dialek bahasa. Contoh antara orang Indonesia sama Malaysia. Anak kemana nih? Kalau awak kasih kau, nak kemana? Kamu mau kemana nih? Gitu kan? Tapi kalau kita pergi Malaysia, awak baca mau itu galak, orang kata Malaysia tidak tuh. Galak. Tapi kalau orang kemari, awak yang galak. Nah, jadi itu maksud itu sama, namun caranya yang berbeda. Itu namanya dialek bahasa. Yang kita pakai hafiz. Atau ada juga yang mengimalahkan tanabuto. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Ada itu riwayat Imam, mungkin ke Imam Nafi' ada tuh Ibnu Katsir. Tapi kita gunakan ini. Nah, kita masuk lagi kepada bacaan-bacaan gharib yang tersembunyi, bacaan yang tidak dibaca seperti biasanya. Coba kita perhatikan PPT, Bapak tulis. Baca macam-macam bacaan gharib, ada nama imalah, ada ismam, ada tashil, naqal, mad dan qasr. Nah, yang pertama kita masuk kepada imalah. Secara bahasa, imalah itu apa artinya? Kecenderungan atau Mirip. Nah, kalau kita ingin memahami sesuatu, maka bahasanya jauh yang kita artikan. Dia condong, miring. Maka baru kita mau istilah apa yang dicondongkan, apa yang dimiringkan. Kita baca istilah. Imalah adalah cara membaca Quran dengan mencondongkan bacaan harakat fathah pada harakat kasrah. Imalah condong fathah ke kasrah. Berapa tekarannya? 2/3. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak 1/3? Nah, kenapa tidak 1/3? Nah, saya tahu. Kalau 1/3, 2/3 fathah condong ke kasrah. Kalau 1/3 itu baru condong ke fathah saja. Yang awalnya majroha dibaca menjadi majraha, itu 1/3. Majraha. Kalau 3/3 dia tidak lagi condong atau miring, tetapi apa? Merubah bunyi fathah ke bunyi kasrah. Dari majroha menjadi majri. Makanya diambillah yang pertengahan 2/3 menjadi majri. Nah, contohnya majroha. Nah, ini yang imalah. Kita perhatikan sama-sama. Majriha. Usmani atau dalam Quran yang ada hafaz, contohnya cuma satu dalam Quran surat Hud ayat 41. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha. Buka surah Hud ayat 41. Silakan praktekkan salwa.
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. Ulangi Mbak Chelsea. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala yarkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Nah, semuanya kita perhatikan 2, 3. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. Nah, itu namanya imalah. Kalau kembali pengertiannya imalah secara bahasa berasal dari kata amala yamilu ima yang artinya condong atau miring. Apa yang condong? Mencondongkan bunyi fathah ke bunyi kas sebanyak 2/3. Orang melihat kenapa tidak 1/3? Kalau 1/3 bunyinya condong ke fathah, maka majraha menjadi majraha. Kenapa tidak 3/3? Kalau 3/3 dia bukan ini lagi tapi merubah bunyi fathah ke bunyi kas yang awalnya majraha dibaca majri. Nah, paham? Fahim? Nah, itu yang pertama, imalah. Kita lanjut yang kedua, ismam. Secara bahasa, ismam itu apa artinya? Apa artinya? Menggabungkan. Nah, menggabungkan. Secara istilah, mencampurkan dhammah pada sukun dengan memoncongkan bibir. Itu maksudnya, memoncongkan bibir. Jadi ada bacaan ini yang cara membacanya kita seakan-akan membaca dhammah tanpa suara. Dhammah itu kan moncong. Contoh, bu, tu. Tetapi kita memoncongkan bibir tanpa bersuara u. Nah, maka kita perhatikan nanti. Contohnya dalam Quran surah Yusuf. Dalam Quran surah Yusuf ayat 11. Silakan dibuka. Nah, kita masuk kepada contoh yang depan. Asal katanya kan la ta'manuna. Tidak, asal katanya la ta'manuna, tetapi kenapa ditulis la ta'manna? Dalam huruf ini, bacaan la ta'manuna ada 3 huruf gunnah, mim, nun dengan nun. Mim fathah, nun dhammah, nun fathah. Itu maknanya semuanya ada yang di bibir sama di lidah. Tetapi karena tidak sifat gunnah, ada kesulitan dalam bacaan manuna. Makanya ada ulama mengatakan al-qurra, kalau Quran itu al-qurra, kalau fikih apa? Fuqaha, kalau hadis muhaditsin lah. Nah, tahu al-qurra atau al-qiraat. La ta'manuna, la ta'manna. Ismam menggabungkan atau mencampurkan, memadukan, sama. Mencampurkan bunyi apa tadi? Bunyi nun. Mencampurkan dhammah pada sukun dan memoncongkan bibir. La ta'manuna, la ta'manna. Maka ismam sini ada 3 bunyi yang harus kita kombinasikan. Yang pertama apa? Yang pertama mim. Mim fathah. Yang kedua nun sukun. Yang ketiga nun dhammah. Nah, yo, la ta'manna. La ta'manu, yo. Nun fathah. Yang pertama bunyi nun sukun. Yang kedua bunyi
nun dhammah, nun fathah. Nah, kita kombinasikan. Kadang banyak orang la ta'mauna. Itu salah. Karena harus ada bunyi dulu, bunyi nun sukun setelah mim dahulu. Kalau mim ma datang nun sukun man, maka awal itu dibuka dengan man. Baru yang kedua dhammah, dhammah di sini tanpa suara. Cuman sekedar gerakan mulut. Maka emang di situ kan dibilang memoncongkan bibir tanpa mengeluarkan suaranya. Dia memoncongkan bibir tanpa mengeluarkan suara. Jadi bunyi dhammah ini tidak sempurna, bukan nu. Lalu yang ketiga bunyi na. Ada bunyi nun sukun, nun dhammah, nun fathah. Sekarang kita praktekkan. La ta'manuna, tulisannya seperti ini, dibaca la ta'manna. Biasanya dalam Quran dia diberi tanda kecil seperti apa? Ishma. La ta'manna. Ta'manna. Kita bacakan. La ta'manna. 2, 3. La ta'manna. Ulangi 2, 3. La ta'manna. Nggak ada malu-malu, itu Al-Quran. Jangan gengsi-gengsi membaca Al-Quran. Itu emang, itu letak keunikan Al-Quran ini. Segi bahasanya, sastranya unik. Mempelajari itu kan sebuah kenikmatan mempelajarinya. Nah, suku mana mau dulu kan belajar tentang tajwid, tentang Al-Quran itu. Nah, buka surah Yusuf ayat 12. Ayat 11. Oh, surah yang kedua deh, yo. Ayat 11, surah ke-12 ayat 11. Yes. Nah, silakan baca Jihan. Stop. La ta'manuna. La ta'manna. Ulangi. Modalnya mana? La ta'man. Dengung itu kan pas bibir monyong. Kan bunda itu kan dengung. Man. Coba. Ada yang gengsi-gengsi macam Quran. Nah. Ulangi. Coba ulangi Yumna. Coba ulangi Yumna siapa? Jihan. La ta'man, langsung munculkan bibir. La ta'man, tapi kok 3 kombinasi. Harus ada bunyi nun sukun, nun dhammah, nun fathah. Nun sukun ini tanpa suara, cuman gerakan bibir. Coba ulangi. Siapa itu contohkan? Si Naila. Aulia. Kan asli kan Aulia. Saya perhatikan. Kalau membaca Islam ini, kalau nggak dicari ke orang lain nggak tahu loh. Misalnya ada orang butuh, orang butuh. Tapi sana dengar, awal membaca Islam, dia tidak akan tahu kalau ini adalah bacaan Islam. Kenapa? Bukan iya betul. Dia nanam. Berarti kenapa itu kenapa? Karena dia cuma berupa gerakan. Dia tidak suara. Kalau suara berarti baru telinga, baru mendengar. Atau dia tidak gerak, atau dia tidak
tidak berupa gerakan tapi suara, bisa jadi orang butuh itu tahu. Karena dia telinganya masih bisa. Dia ini berupa gerakan, orang butuh dia bisa mencari ya, maka dia tidak tahu kalau ini baca ismam. Nah, ini nampakkan siapa? Si Amya. La ta'manna semuanya. La ta'manna. Bibir aku siapa mau aku seorang. Lah. Qalu ya abana malaka la ta'manna. 2, 3. Qalu ya ta'manna. Coba Nafisa. Ta'manna. Enggak ada gisi-gisi baju Quran sudanci. Nah, biasanya. Oke. Lataman, nampak kan lataman? Lataman. Nah, dengung mana? Dengung tu lah dengan kata macam tu. Lataman. Coba. Lah. Nah, kira-kira sampai itu ada yang ingin bertanya? Oh, ada. Kemarin bertanya sase di jalan. Awak. Mengiringkan apa yang dicontohkan? Bunyi fathah kemudian berapa? 2 kali. Nah, lanjut ismam, apa itu ismam? Atau memadu? Apa yang digabungkan? Bunyi dhamma pada harkat nun. Nah, kita lihat di buku. Nah, yang digabungkan dhamma pada sukun dengan memunculkan di mencampurkan dhamma dan sukun pada huruf dhamma dan sukun. Benar. Nge, kau bisa catat boleh. Nge, bunyi ismam itu harus mengkombinasikan 3 bunyi, nun sukun, nun dhamma, nun fathah. Paham tuh? Paham. Kita lanjut yang ketiga. Itu ada namanya tashil. Secara bahasa apa itu tashil? Meringankan. Ikulah pernah nggak belajar dulu? Lah, itu anak kelas 8, yuk. Karena bisa teman. Apa artinya? Nah, kalau kita ingin cara itu dari segi bahasa, melunakkan atau meringankan. Apa? Istilahnya meringankan bacaan pada baca hamzah apa? Nah, meringankan tadi mana? Namanya apa? Nama di apa itu takik? Jelas. Nah, jelas. Hamzah kedua. Ringan atau Nah. Hamzah pertama dibaca, kedua dibaca
Contohnya Quran surah biasa Arabiyyah. Arabiyyun. Lahir. Oke. A'jami. Hamzah pertama. Tapi tak boleh. Nah, di itu bukan pendek. Nah, buka ayat berapa? Surat berapa? Satu. Nah, sampai. Berikutnya lah. Langsar. Sebelum saya coba, katakan ada nggak yang bisa? Nah, bimbing malu. Ada malu. Malam. Nah, waktu selang pilih akan semuanya langsung siapa? Nah, lah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang salah atau benar? Salah atau tak benar? Semua benar. Lanjut. Jamiyun. Siapa? Saya. Coba telepon. Coba. Apa nih? Jawab. Siapa dia? Hah? Betul? Nah, tipu tangan untuk laki. Mas A ini kalau kita baca A yang kedua ini 3 takik. Seharusnya 1 takik, 1 tas. Jamiyun. Bas, paling kanan 2, 3. Apa? Lagi. Terima. Nah, bahasa Limas 2, 3. Lanjut. Ulang. Ulangi. Nah, Jamiyun. Kita kuis. Ini kanak-kanak apa yang tadi itu? Nomor berapa? Secara bahasa, Al-Qarib berarti
Bagaimana bunyi imalah jika dibaca dengan huruf ketiga? Majeraha. Majeraha. Nomor. Bagaimanakah bunyi condong pada baca imalah? B. Berapa? 2/3. Kenapa 2/3? Karena dia condong ke fathah ke kalau condong ke fathah maka 1/3. kalau rumah bunyi fathah ke kasroh 3/3. nah, oke, selamat Anda mendapatkan 2 juta rupiah. Ada 1.199.000 Rupiah. Habis 1.000. Nah, itu quiz. Sebelum kita tutup, ada enggak yang ingin dipertanyakan tentang baca maghrib? Nah. Silakan bertanya. Apa salah itu? Apa salah? Tika, Gina, Review nomor Hewa, Ain, nah, Hanum, nah, apa? Kalau yuk boleh. Oke, jadi ini apa, Hanum? Kalau kita kan yang kita pakai apa tadi? Al-Quran riwayat dari Imam Hafiz dari Asim. Nah, kalau yang dari Hafiz dari Imam Asim itu muridnya, itu Asim itu gurunya. Nah, contoh baca itu cuma satu-satu, imalah satu. Nah, tapi kalau riwayat lain, Quran lain banyak. Ada watuhi. Nah, cuma satu. Paham belum? Paham Tifna? Chelsea ya? Paham? Chelsea. Suci paham?